Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan dan ibu-ibu yang begitu antusias, yang kalau subuh biasa nggak terlalu ramai, kalau Sabtu lebih ramai. Begitu juga dengan bapak-bapak, karena memang setiap Sabtu ini kita selalu ada kajian subuh, dan alhamdulillahnya hari ini pun juga ustadznya nggak hadir. Ya, tadi udah mau bubar aja jemaah tuh, saya bilang jangan pulang, nanti kuenya nggak sempat dibagi-bagiin lagi. Kan udah dibeli kuenya, teh udah dibikin, kopi udah dibikin, kue udah siapin, jamaahnya kabur karena nggak ada ustadznya katanya. Tapi alhamdulillah dengan segala kedoifan saya, dengan keterbatasan saya sebagai supir tembak, ya ini supir tembak nih Pak, ya bukan supir resmi. Kalau resminya kan pasti lebih jago kan, ilmunya lebih dalam. Ya kalau supir tembak yang penting tujuan sampai, ya walaupun penumpangnya agak deg-degan dikit. Bener kagak nih supirnya. Tapi insya Allah pagi hari ini ya kita sedikit berbagi ilmu saja. Saya bukan menggurui bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, tapi insya Allah kita mungkin sedikit mengisi waktu menjelang suruk daripada ya kita pulang tadi, ya kan. Kalau pulang pasti nyampe rumah ngapain? Hah? Molor. Ya sarapan. Jam 5 sarapan Bu, emang mau ke sawah Bu. Ya. Tapi alhamdulillah kita isi kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan ada sedikit-sedikit ya ilmu yang bisa kita sampaikan, ataupun nanti ada sharing-sharing kita saling isi. Mudah-mudahan pagi hari ini kita sedikit mendapatkan pencerahan ataupun informasi ataupun ilmu yang insya Allah bisa menambah sedikit bekal kita, karena namanya kita manusia itu memang diwajibkan harus selalu belajar. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, ya, minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi selama kita masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita selalu belajar menuntut ilmu. Nah, salah satunya menuntut ilmu yang terbaik itu adalah apa? Dengan dihadirkannya oleh seorang guru. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, cara belajar itu pertama adalah kita belajar dari alam, yang kita kenal dengan ayat apa namanya? Kita biasanya sebutnya apa? Ya. Kalau kata Buya Hamka itu alam takambang jadi guru katanya. Ada orang Padang nggak sini? Kalau dulu ada senior saya almarhum Pak Pendi. Sekarang udah nggak ada lagi kayaknya orang Padang. Alam takambang jadi guru itu kata Buya Hamka, bahwa alam di semesta kita yang kita lihat ini adalah menjadi guru bagi kita. Bahwa kita bisa belajar dari alam. Coba kita lihat
Kenapa saya bilang bahwa kita bisa belajar dari alam? Pertama, kalau kita lihat di sekitar kita aja, nyamuk itu ada fungsinya nggak? Allah ciptakan. Ada nggak Pak? Ada. Fungsinya apa? Bikin kita sakit ya? Ternyata Allah ciptakan nyamuk di sekitar kita. Itu ternyata bisa memberikan penghidupan ribuan bahkan puluhan ribu orang dari nyamuk. Ya. Allah hadirkan dokter yang harus bisa menangani bagaimana menangani penyakit nyamuk. Kemudian Allah hadirkan manusia-manusia yang berpikir bagaimana caranya bikin racun nyamuk. Racun nyamuk banyak nggak Pak? Ada, coba ada baygon, ada raid, ada apa, ada akid, ada autan, ya. Nah semua itu berapa puluh ribu orang, ratusan ribu orang memperkerjakan orang untuk bikin pabrik anti nyamuk. Dan itu menjadi sebuah iktibar pembelajaran bagi kita. Termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya diciptakannya langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ada siang 12 jam, ada malam 12 jam. Itu waktu itu sangat tertib sekali. Allah atur. Nggak bisa tuh kadang-kadang malamnya 8 jam, siangnya 14 jam. Enggak, tertib sekali. La ayatil liulil albab. Itu Allah ciptakan semuanya agar kita menjadi orang-orang yang berpikir, menjadi sebuah itibar pembelajaran. Kita lihat ada lebah yang hidupnya itu mungkin bagi kita mengerikan. Karena dia bisa menyengat, karena dia terkesan jahat ataupun istilahnya suka menyerang kita. Tapi kalau kita pelajari bagaimana kehidupan dia, lebah itu tidak akan pernah menyengat kalau kita tidak ganggu dia. Betul nggak Pak? Pernah nggak bapak-bapak lagi jalan nih santai, terus ada lebah, kalaupun ada, itu pasti ada yang ngusik dia. Karena saya waktu kecil juga pernah begitu. Saya lagi jalan santai, tahu-tahu tuh lebah tuh langsung ngantuk saya. Ternyata apa? Adik saya habis nimpukin sarangnya. Dia kabur, saya nggak tahu. Yang korbannya siapa? Saya. Sampai bolong kepala saya di belakang diantuk sama lebah. Itibarnya adalah apa dari lebah ini? Dia tidak akan pernah diganggu, dia tidak akan pernah menyerang kalau dia tidak diganggu. Kita sebagai orang, sebagai umat Islam juga jangan bersikap harus seperti lebah. Ini nggak diganggu orang, nggak ada papan orang, main serang aja orang. Atau sebaliknya, kalau kita diusik orang, kalau kita umpamanya dianiaya oleh orang, juga jangan diam. Artinya, kita sebagai muslim pun juga harus melakukan sebuah perlawanan, minimal pertahanan. Jadi seperti itu. Itu baru hanya lebah. Itu baru hanya dari sisi sikapnya. Kemudian kita lihat lebah itu. Pernah nggak kita lihat lebah itu di tempat sampah, kemudian di tempat kotoran? Pernah nggak Bu? Pak? Nggak pernah. Dia selalu di tempat-tempat yang bersih. Kalau ibu-ibu pernah jualan jus tuh, kalau ada gula tuh banyak kan datang lebah tuh. Datang tuh lebah tuh. Gula, kalau kita bikin jus atau apa, kalau ibu-ibu yang pernah jualan tuh. Kalau saya sering jualan soalnya Pak, hobinya jualan. Saya apa aja bisa saya jual gitu. Nah, kalau kita jualan jus apa itu pasti datang tuh lebah. Nah, lebah itu selalu apa yang dia makan itu selalu hal yang baik. Gula, kemudian saripati bunga. Ya, kemudian ya dia lebih banyak sih makan saripati bunga ya. Itu kan manis saripati bunga itu. Dan itulah yang dimakan oleh lebah.
Kemudian dari apa yang baik-baik itu dia makan, kemudian juga menghasilkan sesuatu yang baik. Beraknya lebah apa, Bu? Madu. Iya. Ini adalah sebuah pembelajaran iktibar yang kata Buya Hamka tadi, bahwa alam takambang saja itu bisa jadi guru kita. Ini belum bicara Al-Quran. Ini baru dari alam yang Allah rentangkan di depan muka bumi ini menjadi sebuah iktibar dan pembelajaran bagi kita. Ini baru dari lebah. Kemudian lebah itu dia juga tinggalnya bukan di sembarangan tempat. Dia di bukit-bukit, di gunung-gunung, di tempat yang sepi. Kita juga sebagai manusia juga bisa belajar dari itu, bahwa kita mencari tempat kehidupan itu yang baik. Ya alhamdulillah kita di lingkungan Reni ini sangat lingkungan yang baik. Insya Allah ini tempat yang terbaik buat kita. Jadi kalau seandainya ada lingkungan yang memang kita kenal nih, umpamanya di mana ya, di daerah Jakarta gitu, di mana itu daerah situ banyak narkoba, kemudian banyak pergaulan yang tidak baik. Kira-kira kita sebagai orang beriman memilih tinggal gak di tempat di situ? Tidak akan kita pilih, karena itu tempatnya tidak baik, karena itu tempatnya banyak kemaksiatan, karena tempat itu tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, kita pun juga diperintahkan seperti itu. Ini lebah. Kemudian belajar juga kita dari kuda. Kuda. Oh Bapak ada yang punya kuda nggak? Orang Reni nggak ada yang punya kuda. Kuda banyak tuh di situ, Bu. Di mana namanya tuh? Pacuan Kuda. Ah, di Pacuan Kuda tuh. Itu daerah apa sih namanya tuh? Sasak ya. Ya. Kalau kita lihat kuda itu binatang yang bahkan digambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dobhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Jadi kuda itu ketika udah dipersiapkan oleh tuannya, kalau ibarat kuda berperang itu, dia udah siap itu. Segitu dipecut, maka dia akan lari kencang dan akan menghantam kesunyian subuh, dan apapun yang ada di depannya akan dia labrak dan dia tembus. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Berdasarkan perintah siapa? Perintah tuannya. Ketika penunggang itu mecut, boom, langsung lari kencang dia. Dia nggak pakai komplain tuh. Dia bilang, "Tar dulu Pak, masih gatel nih." Enggak. Segitu diperintahkan, boom, dia lari dengan cepat menembus kesunyian subuh. Walaupun ribuan pasukan dan bahkan tombak yang menghadang dia, itu kuda benar-benar pakai kacamata, udah dia begini nih. Makanya istilah ada kacamata kuda, udah dia lurus aja. Ada kan istilah kacamata kuda. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya ada yang sering lirik-lirik, besok kasih kacamata kuda. Nah, biar lurus, terus ditekuk dikit tuh, biar nunduk. Tapi insya Allah bapak-bapak kita sini udah habis masanya, Bu. Kalau masih belum, Bu, kebangetan, Bu. Ya. Jadi itulah kuda. Dia melakukan sesuatu apapun hanya berdasarkan perintah tuannya. Nah, disinilah, maaf, Allah itu sangat halus memberikan pembelajaran, termasuk
sindiran. Makanya dalam ayat itu dilanjutkan, fal mughiritu subha fasar nabiyina kam fawasat nabi jama'a innal insana li rabbih lakanud. Artinya apa? Sesungguhnya memang manusia itu pada dasarnya dia memang selalu ingkar dengan Tuhannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan dia menyadari atas keingkarannya gitu. Nah, artinya apa? Kalaulah kita bandingkan ibu-ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan tuannya terhadap kuda dengan apa yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak mana? Lebih banyak mana, Ibu, Pak? Lebih banyak mana yang diberikan tuannya kuda dibandingkan Allah memberikan kita fasilitas? Ngapain lama amat jawabnya? Ya jelas banyakan kita. Coba dari satu hal aja kita lihat. Dari jenis makanan yang kuda makan sama yang kita makan, banyakan mana? Pakai lama bener mikirnya. Nah, kuda cuma makannya rumput. Sebaik-baiknya tuannya kuda, nggak mungkin dia beliin steak. Bener gak Pak? Nggak mungkin dipilihin martabak, ya, gado-gado. Ya. Martabaknya mintanya yang itu, yang apa? Bulan apa namanya? Pakai keju, ya. Udah pakai keju, pakai susu, pakai wijen, pakai coklat. Semua diborong satu martabak tuh. Belum lagi makan, ya, mulai yang dari berkaki 4 sampai kakinya 2 sama kaki berapapun kita makan, ya. Bahkan tanpa kita sadari kita pun juga makan batu aja dimakan. Bener gak Pak? Bu, bener gak Bu? Sadar gak kalau bapak ibu-ibu udah makan batu? Bapak mungkin nggak tahu, kalau ibu pasti tahu. Ibu dulu kan beli cobek tuh. Tadinya cobek itu kan datar kan, dihantem tuh tiap hari. Sehari, seminggu, sebulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh cobek lama-lama dalam tuh, nekuk dia. Makan batu apa kita kagak tuh? Digerus tuh cobek tuh terus tuh. Wah, apalagi kalau ngelus cobeknya sambil marah sama bapak. Semangat banget. Lama-lama tuh cobek tipis aja tuh. Bayangkan Bu, batu pun kita makan. Jadi kalau kita bandingkan antara makan kuda dengan makan kita, itu jenis makanan kita mungkin ratusan. Ya, kita masuk aja ke restoran, ibu-ibu coba lihat tuh. Restoran besar tuh. Menunya ada 100. Bisa nggak kita makan semua tuh? Bisa. Kalau kita bawa kuda, yang dia makan apa? Hanya rumput tok. Kemudian itu baru hanya dari sisi makanan. Kita lihat lagi dari sisi fasilitas. Sehebat-hebatnya kuda, semahal-mahalnya kuda, sejago-jagonya kuda, itu tetap dia cuma tidur di dalam kandang tuh. Kandang kuda. Ada nggak kandang kuda kira-kira dipakai AC, terus spring bed, ya kan? Terus kemudian karpetnya dari Turki. Ada nggak kandang kuda kayak gitu Bu? Nggak ada. Kita apa yang nggak kita punya? Apa yang nggak kita punya Bu? Kamar, pasang AC. Kalau bisa AC-nya 3 gitu. biar kayak di kutub utara.
beli spring bed yang harga 15 juta, ya kan, dipasang karpet juga semuanya, dipasang lagi gambar dinding, ya kan, wah pokoknya itu kamarnya sultan bener deh. Iya, Tireni ada nggak punya kamar kayak gitu? Ada lah, kan kita belum pernah meriksa kamar. Itu baru hanya kamar, Bu, ya, baru hanya rumah kita, ya, udah enak, udah nyaman, dan itu semuanya pemberian siapa? Pemberian siapa? Yakin? Belum tentu. Pasti kita berpikir, oh ini kerja keras saya, wah ini saya yang berusaha, wah ini saya, karena saya dulu waktu mudanya, wah saya rajin belajar, kemudian saya kuliah, ya alhamdulillah saya sukses, ya alhamdulillah ya ini ya hasil keringat saya ini semuanya. Pasti kita berpikir pada saat itu seperti itu. Kalau di masjid iya, kalau ditanyain sama ustadz, itu pemberian siapa? Allah. Oh iya benar kalau lagi masjid. Coba kalau lagi duduk sama teman tongkrongan, ya kan, wah ini, wah alhamdulillah saya dulu bekerja keras ini, wah saya bisa beli rumah mewah apa-apa. Pasti pada saat itu kita berpikir gitu. Pada saat itu kita tidak terlintas di mana peranan Allah sangat menentukan terhadap kebaikan hidup kita. Nah balik lagi tadi masalah kuda, ini belum kelar nih urusan kuda nih. Enggak, biar besok kita kalau lewat depan kuda kita malu. Ini kita bicara fasilitas, ya. Terus kuda ada nggak naik Harley? Hah? Ada nggak kuda naik Alphard gitu kan? Atau ya Innova lah gitu. Nggak ada. Dia cuma dikasih sepatu doang satu tuh. Buat lapak di bawah tuh. Udah. Itu doang tuh dikasih tuh. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada Alphard, nggak ada Harley, nggak ada bla 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 dan sebagainya. Jadi tidak ada. Hanya sepatu yang dia kasih sama tuannya. Ya, itu bicara fasilitas. Ya. Kemudian apa yang melekat di badan kita? Nah, kuda pakai baju nggak, Bu? Hah? Sedingin-dinginnya hari pada saat itu kuda di kandang kira-kira dicelumutin nggak sama tuannya? Hah? Dikasih baju nggak? Enggak. Rompi juga kalau mau dipakai, Pak, kalau mau ditaikin baru dipasangin rompi. Kalau dia di dalam kandang, enggak bakalan ada tuh selimut terbuat dari kain sutra, ya kan? Ya, nggak ada tuh baju yang harganya jutaan, nggak pakai celana. Ya lihat aja kuda gimana sih? Ya. Nggak ada tuh jam tangan Rolex gitu kan, kudanya dikalungin Rolex gitu kan, nggak ada. Kita kalau memiliki harta apapun bisa kita beli, apapun bisa kita taruh di badan kita. Kita beli sarung yang mahal bisa, baju yang mahal bisa, kopiah apa semuanya, dan itu sangat-sangat sempurna Allah berikan kepada kita semua fasilitas itu. Dan yang terlebih luar biasa lagi adalah apa? Ternyata kuda tidak Allah berikan akal, otak. Kita manusia diberikan akal, bisa berpikir. Ini otaknya ini Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan itu agar kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Dan itu Allah karuniakan kepada kita begitu hal yang sangat luar biasa. Tetapi Allah katakan bahwa kita manusia justru adalah makhluk-makhluk yang
ingkar dengan Tuhannya. Innal insana lirabbihi lakanud. Dan ini adalah sebuah sindiran sangat halus, tapi membuat kita harus lebih berpikir lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kuda yang hanya difasilitasi segitu dengan tuannya, tapi dia sami'na wa ata'na. Saya patuh dan saya akan taat dan akan saya lakukan apapun kalau itu dasar perintah tuanmu. Menjadi pertanyaan besar buat kita adalah apa? Bagaimana kita ini manusia yang Allah ciptakan sangat-sangat sempurna, lengkap, semuanya Allah berikan kepada kita, semuanya, makanan pun semuanya kita makan, sampai batu pun kita makan, tapi hati kita ini masih sering mengingkari, hati kita ini masih sering untuk tidak patuh, hati kita ini masih sering untuk melawan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Itibar alam takambang jadi guru. Lama-lama saya bikin bisa bahasa Padang nih. Alam takambang jadi guru. Ya, itu sebuah nasihat dari Buya Hamka yang sangat luar biasa sekali, bahwa tak usah dulu kita buka Al-Quran. Dari alam saja kita sudah begitu banyak bisa mempelajari. Apalagi kita mempelajari Al-Quran. Dari alam saja ini. Dari kehidupan. Dari anak kecil. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan. Kita bisa belajar gak dari anak-anak kecil? Apa pelajaran yang kita ambil yang sangat luar biasa dari anak kecil? Apa? Senyum. Bawa bapak, ibu-ibu juga senyum. Apa? Itibar pembelajaran sangat luar biasa yang dicontohkan oleh anak-anak kita. Kan kita sebagai orang tua pun juga terkadang menjadi kerdil. Ternyata anak kita jauh lebih bijak dan lebih dewasa. Apa? Hah? Ini sangat-sangat sering terjadi, dan kita kadang-kadang orang tua harusnya malu. Anak-anak ketika dia bermain dengan teman-temannya, itu dia ketika terjadi konflik berantem, bahkan tonjok-tonjokan. Benar gak Pak? Benar gak Bu? Tapi dia begitu cepat damai dengan temannya, betul nggak? Kita orang tua nih yang tahu. Kadang-kadang orang tua sama orang tua udah berantem, padahal anaknya udah main-main, udah bareng lagi. Orang tuanya sama orang tuanya karena tahu anaknya ditonjok, ribut, sampai nggak teguran sampai setahun, 6 bulan, seenggak-enggaknya tuh 2 minggu baru kelar. Itu paling cepet. Kadang ada yang sampai sebulan. Anak kita yang tadinya tonjok-tonjokan, nggak hitungan hari, berantem dia pagi, sore dia udah main lagi bareng-bareng. Tapi bapaknya sama bapak yang satu lagi, atau emaknya sama emak satu lagi itu ribut sampai 1 bulan. Padahal anaknya sudah berdamai. Menjadi pelajaran penting nggak bagi kita? Menjadi itibar nggak bagi kita sebagai orang tua? Anak-anak itu dia tidak memiliki jiwa dendam. Nggak kayak kita, orang tua. Dilengosin dikit baik, wah langsung. Kalau anak-anak enggak. Dia memiliki jiwa yang polos, termasuk dia memiliki rasa pemaaf yang sangat tinggi. Dia tidak ada motif apa-apa di kepala dia. Beda dengan kita. Kalau kita terlalu traveling, wah jangan-jangan dia begini nih Bang. Jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan ini. Anak-anak gak ada berpikir jangan-jangan tuh, gak ada. Gak ada anak-anak berpikir itu. Dia cuma berantem pada saat itu juga emang kesinggung, itu kan dia kesel, sakit, udah ditonjok lagi. Tapi setelah itu
Dia langsung rakulan, dia merasa salah. Saya minta maaf ya, udah selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Gue juga tadi salah. Habis lu tadi keselinci, udah selesai. Nggak ada kadang-kadang 2 menit, 5 menit pun nggak ada. Mereka sudah berdamai. Apakah kita sebagai orang tua bisa nggak kira-kira kayak gitu? Kalau kita bisa kayak gitu, insya Allah nggak ada orang musuhan. Yang namanya kita hidup, bertetangga, berinteraksi, pasti ada konflik. Gak ada enggak. Orang kalau sudah berkomunikasi, berinteraksi banyak, berbisnis, berasosiasi, kita berorganisasi ini, pasti ada konfliknya. Kayak kita kemarin kumpul di sini, buang. Wah, ada yang ini. Biasa. Pasti selalu ada konflik. Tapi kalau kita tanamkan dendam dalam diri kita, jangan-jangan nih. Nih Pak ini nih kayaknya nih ini nih. Nih Pak ini nih. Nih kayaknya nih wah. Macam-macam tuh traveling kita tuh. Wah. Udah musuhan kita. Dan tidak akan menjadi sesuatu yang baik dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jadi pelajaran ternyata kita pun juga sering diajarin sama anak kita bahwa Bu, Pak, jangan ada sifat dendam. Kayak saya aja gitu. Saya main, saya berkonflik, kadang-kadang sampai bentrok fisik, tapi saya nggak ada dendam. Nah, itulah hal yang diajarkan oleh anak-anak kita. Lagi-lagi alam takambang jadi guru. Sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Ternyata benar kata Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, di dalam Al-Qur'an katakan tidak ada satupun yang sia-sia Engkau ciptakan di muka bumi ini, dan maha suci Engkau ya Allah, dan ampunilah kami dan lindungi kami dari azab api neraka. Jadi itulah banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita belum buka Al-Qur'an. Maaf, kita belum buka Al-Qur'an. Ini baru kita berbicara logika kita. La ayatil ulil albab tadi yang Allah ciptakan, yaitu akal pikiran kita ini yang Allah ciptakan. Itu sudah cukup untuk membuat kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya, apalagi sudah ada petunjuk zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu sedikit pun tidak ada. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi siapa? Bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama mulut berbusa juga ya Bu ya. Ya, saya minum dulu ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau Bapak sama Ibu Pak enak, iya, senyum-senyum baik. Bismillah. Ya, kembali ke hadis saya pertama tadi. Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang kubur. Artinya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk belajar. Ya. Jangan pernah ada kata-kata telat walaupun belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan menulis di atas angin. Air masih ada bekas Bu. Kalau angin ngilang langsung. 10 Ustadz ngomong keluar dari masjid, tadi ngaji apaan? Apa ya? Oh iya tuh. Kuda. Masih ingat kuda.
nggak apa-apa, nggak ada soal. Artinya semakin sulit kita untuk belajar, ibu-ibu dan bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin sulit kita belajar, itu semakin besar ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi Allah itu tidak melihat bagaimana hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Ya, dalam kita memperjuangkan untuk belajar. Ya. Karena memang masih banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui. Jadi ilmu itu, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu itu semakin kita banyak tahu, semakin banyak kita tahu bahwa kita tidak tahu. Betul nggak? Contohnya apa? Ini saya ulang lagi ya. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tahu bahwa kita tahu kita tidak tahu. Maksud saya, semakin kita tahu nih, contoh umpamanya yang agak lebih gampang. Kita nggak tahu nih tentang laut, samudra. Kita kan tidak akan tahu bahwa tetek bengek soal dalam samudra itu, dalam lautan itu kita nggak akan ngerti. Jadi kalau ditanya laut, ya udah itu laut. Terus samudra, ya udah itu samudra. Dalam, udah itu doang. Tapi kalau kita sudah mengetahui samudra itu, kemudian kita masuk ke dalamnya, kemudian kita bertemu dengan jenis-jenis ribuan hewan yang unik, yang langka. Kemudian semakin kita gali lagi, wah ternyata ada palung yang dalamnya sampai sekian ribu meter. Terus kita gali lagi, kita baca lagi. Semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu bahwa kita banyak yang kita ketahui di dalam samudra itu. Itulah ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu makin berkembang. Tadinya dokter. Zaman dulu emang ada Bu spesialis onkolog, spesialis kandungan, spesialis jantung, spesialis bla 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 dan sebagainya. Zaman dulu itu kedokteran cuma satu, ilmu kedokteran sudah tok. Tapi karena orang mempelajari, digali terus tentang ilmu kedokteran, semakin berkembang otak orang, semakin banyak dia tahu nih. Ternyata kita nggak ngerti ya, ternyata kita nggak tahu ya. Oh ternyata ini ya, ternyata ini ya. Dipelajari. Begitulah ilmu pengetahuan. Sama. Kalau di kelas kita belajar, itu kira-kira yang banyak nanya itu adalah anak yang pintar apa anak bodoh? Anak yang pintar kan? Sebetulnya kita lucu juga. Kenapa anak yang pintar? Soalnya kalau harusnya yang pintar jangan nanya lagi, kan dia udah pintar. Kenapa nggak anak yang bodoh yang nanya? Bener gak? Ternyata yang banyak nanya itu anak yang pintar apa anak yang bodoh? Kan dia udah pintar, kenapa dia masih nanya? Hah? Nah ini menjadi sebuah jawaban. Ternyata orang semakin pintar, dia semakin banyak nanya. Bukan ingin tahu, tetapi dia menjadi tahu apa yang harus yang dia ketahui dari cabang-cabangnya. Jadi itulah ilmu pengetahuan. Jadi di kelas itu, ternyata yang banyak nanya itu bukan anak yang bodoh, tapi anak yang pintar. Karena anak yang pintar itu apa? Dia mengerti.
Kemudian dia mengerti, dia berkembang pemikirannya, tahu cabang-cabangnya. Oh, berarti ke sini ada dong, sini dong. Berarti ke sini lagi ada lagi dong. Sini ada lagi dong. Ini ada lagi dong. Berarti gini. Nah, itulah ilmu pengetahuan Ibu Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan itu seperti itu. Semakin kita banyak tahu, semakin tahu kita bahwa kita tahu, banyak sekali yang kita tidak tahu. Termasuk ilmu agama, apalagi fikih. Oh, ternyata harus diatur ya. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata harus begini ya. Oh, ternyata harus begini ya. Selama ini saya nggak ngerti, sama ya tahunya yang penting saya sholat, saya wudhu, udah tutup aurat, udah itu aja yang saya tahu. Tapi kalau kita pelajari secara detail ilmu fikih, banyak sekali hal yang perlu kita kaji. Begitu juga dengan ilmu akidah, banyak sekali hal yang perlu kita gali terus. Ya, seperti mana yang kita rutin ya, ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru-guru kita itu kan udah bertahun-tahun itu, kayak Ustadz siapa? Ustadz Faisal memberikan kajian akidah kepada kita. Setiap bulan sekali kita dihantam tuh soal akidah oleh beliau. Nah, harus ada memberikan efek baik secara pengetahuan bagi kita maupun secara pendalaman nilai-nilai akidah yang ada pada diri kita itu semakin mantap. Ya, jadi kita harus belajar seperti itu. Begitu juga dengan guru-guru kita yang lain kayak Ustadz siapa? Ustadz Alia. Kemudian yang kajiannya tentang fikih ya. Ya, tentang fikih. Kemudian juga ada Ustadz siapa? Mas Sofyan yang memberikan kita tentang tematik ya, tafsir ayat-ayat pendek. Nah, itu kan sangat menusuk sekali setiap kajian-kajian itu, yaitu harus memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Memang kita belajar ini, ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang instan, tidak ada mungkin kita langsung menjadi orang yang baik, tidak. Tapi bagaimana kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya. Selalu kita berusaha. Kayak ibu-ibu, mohon maaf yang kita tahu bahwa kelemahan dari perempuan itu adalah apa? Mulutnya. Ya kan? Wah, tadi ibu-ibu yang mungkin yang masih jarang ngaji, mungkin belum bisa menahan lisannya. Tapi kalau kita sudah mulai ngaji, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah mulai ngaji nih, udah mulai rutin ngaji, kita pelan-pelan tuh mulai bisa mengkontrol lidah kita. Salamatul insan fi hifzil lisan gitu. Sesungguhnya keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Ya Bu ya, Bu, ya dijaga lisannya Bu. Ya, kalau kita bicara, kalau ada kira-kira pembicaraan kita itu bikin orang tersinggung atau enggak, nah itu harus kita pikir-pikir. Ya, kalau kata orang Minang nih, ini orang Minang lagi nih, alun takile alah takalam katanya. Jadi kita itu jadi orang. Ibu-ibu dan bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alun takile ala takalam. Itu falsafah orang Minang itu. Jadi orang Minang itu dia mengatakan belum datang kilatan di matanya, dia udah kedip duluan. Ngerti nggak Bu? Ngerti nggak Pak? Maksudnya apa? Kita kalau salah itu jangan ditegur orang dulu. Alun takile ala takalam itu maksudnya itu belum datang kilatan kita udah ini duluan. Kita salah, nggak kudu diingetin orang dulu, kita udah sadar duluan. Wah, salah saya. Wah, salah ngomong kayaknya. Wah, jadi jangan di kilatan datang dulu, baru kita merem. Jadi kilatan belum datang, kita sudah melek dulu, merem duluan. Maksudnya, kalau kita salah, sebelum orang tegur,
Kita harus arif duluan, kita harus bijak duluan. Kita harus menyadari duluan bahwa kita itu salah. Jadi salah itu nggak perlu dihantam orang dulu. Ya, kita salah, udah ngomongin orang sini ya kan, sekampung udah ngomongin kita, masih aja oh saya mau bener, oh saya mah ini, ya. Jadi alun takili ala takalam itu maksudnya belum datang kilatan kita sudah merem duluan. Artinya sebelum orang menegur kita, sebelum orang menghantam kita, sebelum orang memberikan menyadarkan kita bahwa kita salah, kita harus sadar duluan. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Saya rasa cukup sekian. Udah syuruk ya? Oh, ya. Ya, alhamdulillah ya. Bisa ngaji juga kita dikit-dikit ya Pak ya. Ya, daripada tadi kan kalau pulang ke bagian makanan, kemudian ya pasti kita tidur atau hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tetap melaksanakan kajian walaupun dengan supir tembak. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan agar terus kita bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kemudian kita juga secara istiqomah meninggalkan apa-apa yang Allah larang terhadap kita, dan kemudian anak keturunan kita, istri kita, suami, bagi ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mohon ampunan, mohon maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak istighfar karena zamannya sekarang adalah zaman fitnah yang aneh-aneh banyak sekali terjadi pada saat ini. Ya, kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang banyak hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita, di luar ekspektasi kita, di luar pemikiran kita, terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap kita. Mudah-mudahan kita dilindungi dari semua hal-hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila ada salah, khilaf kata yang diucapkan ataupun hal yang tidak pantas, itu datang dari diri saya. Kalaupun ada kebenaran-kebenaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.